Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Ar-Risalatul Muawanah, perkara yang ketiga, sebab-sebab yang ketiga yang bisa menyebabkan kekuatan keyakinan dan bisa menyebabkan bagusnya keyakinan kita adalah ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan, mengamalkan, beramal, berbuat, beribadah, beramal soleh ala muqtada ma amana bihi, sesuai apa yang menjadi tuntutan apa yang telah dia imani, beramal sesuai dengan apa yang telah kita imani, sesuai dengan iman kita. Iman kita kepada apa saja, di antaranya dalam rukun iman. Hafalkan Pak rukun iman? Ya, masa kalah sama anak ibtidaiyah ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada para nabi dan rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 ini bukan cuma 6, tapi 6 ini dalam setiap poinnya menyangkup semua kehidupan kita. Jadi 6 tapi sudah menyeluruh. Yang pertama, iman kepada Allah, tauhid dalam keyakinan kita terhadap keberadaan Allah dan adanya Allah, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada para malaikatnya Allah. Kita yakin ada makhluk yang Allah ciptakan, itulah para malaikatnya Allah. Dari jumlah malaikat yang enggak diketahui kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Berapa jumlah malaikat yang harus kita imani dan harus kita minimal tahu? Itulah 10. Itu dalam akidah. Kita nggak harus hafal semua malaikat, cuma 10 minimal. Karena dari yang 10 ini 10 semuanya jenderalnya, ya anak buahnya dan ngikutnya. Dari semua dari 10 malaikat, ada lagi yang paling tinggi jabatannya, Sayyidul Malaikah. Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Kita yakin ada malaikatnya Allah yang ditugaskan masing-masing mengatur alam, mencabut nyawa, bakal nanti meniup sangkakala, trompet. Kemudian yang bertanya di dalam alam kubur, malaikat Munkar. Kemudian ada malaikat yang mencatat amal-amal kita setiap hari, ngiringin kita. Itulah malaikat Raqib Atid. Raqib Atid. Malaikat yang kanan namanya Raqib Atid, malaikat yang kiri namanya Raqib Atid. Dulu kita pahamnya kanan itu Raqib, kiri Atid. Padahal yang dimaksud Raqibun Atidun itu nama sifat 2 malaikat yang ada di kanan dan kiri. Yang di kanan tugasnya nyatat kebaikan. Raqib, apa Raqib? Mengawasi. Atid yang mencatat. Jadi yang di kanan catat, tugasnya nyatat amal kebaikan, ngawasin kebaikan, ngawasin amal soleh, ibadah juga nyatet.
Maka dalam Al-Quran kalimatnya ma ladaihi illa raqibun, ada wawunya enggak? Enggak ada. Ma ladaihi illa raqibun atid. Tidaklah di antara dua dalam tubuh kita melainkan ada malaikat yang raqib, yang senantiasa mengawasi, atid, yang juga mencatat. Yang kanan sifatnya raqib atid, yang kiri sifatnya raqib atid. Yang kiri, yang kanan jadi raqib, jadi arti raqib itu mengawasi. Ar-raqibu, kalau ada di dalam Asmaul Husna Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi. Ini mengawasi, raqib atid, nyatat yang baik-baik. Yang kiri sama sifatnya, raqib atid juga, mengawasi dan mencatat juga. Nah, kemudian ada juga ulama yang menyebutkan nama dua malaikat ini ya raqib atid, ya raqib atid. Karena raqib atid itu sifat. Kalau dipisah, raqib ngawasin doang, ini atid yang nyatet. Nah, kalau kanan diawasin doang, nggak dicatat kita. Kita ngaji nggak dicatat, kita sholat nggak dicatat. Nah, maka begitu kata ulama tafsir. Coba lihat dalam ayat tadi itu, ketika dalam tafsir bahwa raqibun atidun adalah sifat. Kemudian sifat itu jadi nama, tapi namanya dua-duanya raqib atid, raqib atid. Raqib atid apa raqib? Mengawasi dan mencatat. Kalau kanan yang amal kebaikan, kalau kiri juga raqib atid, sifatnya mengawasi dan mencatat yang kemaksiatan, yang buruk-buruk. Itu naudzubillah. Nah, kita yakin itu, sehingga kita dalam beramal, karena ada dua malaikat yang ngawasi, namanya yang nyatet, maka kita berusaha menata dan terus menjaga keyakinan kita, ibadah kita. Tuh, dalam rangka apa? Untuk menguatkan, memperbagus keyakinan kita. Kita yakin ada malaikat yang nyatet, yang lihat, maka insya Allah kita lempeng terus lah. Ya, naik motor bahasanya lempeng, masuknya ke pengajian, ya, masuknya ke masjid, masuknya ke musola, datangnya ke majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis-majelis yang baik yang lainnya. Ini makna ala muqtada ma amana bihi, karena kita beriman terhadap rukun iman tadi. Iman kepada Allah, malaikatnya Allah, kitabnya Allah. Dalam Al-Quran kita punya kitab Al-Quranul Karim. Nah, apa yang ada di dalam Al-Quran kita beriman, ya, jangan cuma iman doang, tapi kerjain. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW yang harus berbeda dengan umat-umat terdahulu dari kelompok Bani Israel. Kalau kelompok Bani Israel diturunkan kitab, tapi mereka tidak mau melakukannya, maka kalimatnya beda yang diucapkan antara orang-orang kafir, yaitu dari Bani Israel, dengan orang beriman. Kalau orang beriman mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sami'na wa ata'na, kita dengerin, kita baca, kita kaji, wa ata'na, dan kami taat. Itu maknanya, kalau taat dikerjain. Tapi orang Bani Israel dulu sami'na wa asayna, udah pada hafal semua ayatnya itu, ya. Apa maknanya? Mereka dengerin, diturunkan tuh Zabur, Taurat, Injil, tapi wa asayna, songong banget berani. Kami dengar ya Allah, tapi kami nggak mau kerjain. Makanya yang bunuh daripada nabi-nabi mereka ya mereka sendiri. Saking beraninya mereka tuh, ya, kepada Allah. Ya. Jangankan kepada para ulamanya, para nabinya, sama Allah aja mereka berani. Ya. Nah, tapi kita orang beriman dengan keyakinan yang lurus dan mantap, maka kita beriman apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan saja kita baca itu Al-Quran, tapi kita amalkan. Sami'na wa ata'na. Iman kepada apa lagi habis kitab, Nabi dan Rasul. Kita mempercayai khususnya Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul kita, Nabi yang terakhir, dan bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin sayyid daripada para Nabi dan Rasul,
manusia yang paling mulia itulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imanlah kepada apa lagi kita? Amana bihi zahiran. Habis Rasul apa? Hari yang kelima, hari kiamat. Hari kiamat kita beriman kepada adanya datangnya hari kiamat. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Inna sa'ah ayil qiyamah. Sungguhnya as-sa'ah, hari kiamat adalah la'atiyatun, pasti datangnya. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena udah tahu itu kita pasti bakal didatengin kiamat, bakal dapetin kiamat, bukan berarti hidup kita sampai kiamat. Karena orang yang hidup sampai hari kiamat, ketika kiamat itu terjadi adalah syarrun nas, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jahat akidahnya. Maknanya apa? Orang kafir semua ntar. Orang yang hidup pada hari kiamat ketika akan dijatuhkan terjadinya hari kiamat, yang ada saat itu adalah orang-orang kafir. Nah, bagaimana memaknai kita ini yakin bahwasanya kiamat itu terjadi? Makna kiamat itu juga diartikan al-maut, diartikan kematian, ya. Kan begitu emang. Ketika berbicara kiamat berarti kehancuran, kebinasaan, kematian. Nah, kita bakal didatengin kiamat kita masing-masing. Mana kiamat kita? Kita nggak dapetin kiamat yang kubro, tapi kita pasti mendapati kiamat kita masing-masing. Mana? Dengan kematian itu. Matinya kita, matinya seseorang itu, orang itu berarti telah didatangi oleh kiamatnya. Idza matal abdu, kata Nabi dalam hadis, idza matal abdu qad qamat qiyamatuhu. Tuh dalilnya di situ. Ketika seseorang meninggal, maka telah datang baginya kiamatnya. Bahasa kita kiamat dah. Apa tuh? Mati dah gue kan gitu. Kiamat, kiamat sering diartikan mati. Nah, ketika seseorang meninggal, dia udah dapatin kiamatnya. Jadi ketika kita beriman tentang hari kiamat berarti tentang kematian. Nah, maka kita persiapkan sebelum mati. Ini kita tinggal nungguin doang nih. Ya, ada yang meninggal lagi sholat, ada yang meninggal lagi sujud, ada yang meninggal lagi ngaji. Mau gak? Cakep kan? Mati lagi ngaji, duduk di majelis ilmu. Maka tempatnya katanya nggak jauh dari kelompok para nabi kecuali beda 1 derajat. Meninggal lagi ngaji, Pak. Mau gak kira-kira? Yang kenceng-kenceng jawabnya. Ya, seandainya ditakdirkan kita udah tahu, lepas saja udah, serahin sama Allah. Tapi insya Allah pada panjang umur, ya, doa kita panjang umur, sehat walafiat, kita sehat, keluarga kita sehat. Karena ketika kita minta sehat pun kalau udah waktunya mati juga. Maka fungsinya iman begitu. Nah, sebelum kita didatengin kiamat kematian kita siapin dah. Mana persiapan-persiapan? Nih duduknya ini ngaji. Ya, alhamdulillah dengan hidayah dari Allah, banyak Allah mudahkan langkah-langkahnya. Dari Jagakarsa, mohon aja di semua datang deh. Ini dalam rangka mengisi umur waktu, ya. Semuanya yang dekat juga makin bertambah. Insya Allah mudah-mudahan ini pengajian dalam rangka mensyiarkan masjid. Apa sih itu masjid? Rumahnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah kita siarkan, kita ramein dengan beribadah, pasti pulang dari sini berkah hidup kita. Karena yang kita masukin tempat yang paling mulia, rumahnya Allah. Tapi kalau yang didatengin warung remeng-remeng, hati-hati, balak bisa, azab bisa, ya. Keblangsak bisa, miskin bisa, melarat pasti. Nah, makanya alhamdulillah, ya, datanglah kita ke tempat-tempat kebaikan dalam rangka mempersiapkan kiamat kita, kematian kita. Karena tadi ketika berbicara kematian panjang banget babnya, nggak habis-habis. Nah, inilah dalam rangka mempersiapkan kematian kita, maka kita duduk di majelis-majelis ilmu. Maka pentingnya di awal luruskan niat-niat kita ketika hadir
nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Ingetin, nggak ada yang lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain kecuali ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lain kecuali ingin dekat dengan para pewarisnya Rasulullah. Itulah para ulama, guru-guru kita. Insyaallah kita berkumpul setelah di dunia, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iman kepada apa lagi yang terakhir? Al-qada wal qadar. Ini ala muqtada, sesuai dengan tuntutan iman. Nah, itu dulu yang kita bahas, ya. Iman kita kepada 6 rukun iman. Yang terakhir, beriman kita kepada qada, ketentuan, dan qadar, kepastian nasib dan kehidupan kita. Siapa yang nentuin semua itu? Minallahi ta'ala. Dan al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah, kan gitu kalimatnya. Beriman kepada qada, ketentuan, takdir, kepastian, minallahi ta'ala, baik dan buruknya. Yang baiknya, baik itu apa? Hasanah. Dalam doa sering kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik itu hasanah. Apa itu baik? Nikmat-nikmat, keindahan, kenikmatan, pokoknya yang enak-enak. Dari mana itu nikmat? Dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa yang bikum ada dalam diri kalian, min ni'matin, dari kenikmatan, ya. Banyak Pak kenikmatan. Tuh di depan kita ada kopi ya. Oh. Ada yang baru kena kopi dikit doang. Wow. Bahagia banget. Nikmat tuh. Maaf, ada yang stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jangankan duren, kopi aja dia nggak bisa udah. Dulu kalau setiap pagi-pagi dah, ya, kaki diangkat sambil burung di, gitu ya, ngopi. Nikmat tuh, kenikmatan, nikmatan hidup, subhanallah. Dari mana itu? Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Itu contoh kecil ya, dan nikmat-nikmat yang lain banyak banget dah. Khairihi wa syarrihi, begitu juga buruknya, nggak enaknya yang kita dapat, musibah, bala, bencana, kecelakaan, dan segala sesuatu bentuk musibah. Ya, musibah itu kan apa sih? Segala sesuatu yang bikin umat orang beriman kagak enak, itu namanya musibah. Belum bicara musibah-musibah yang gempa macam-macam, ya, termasuk kayak sekarang nih, peraturan-peraturan sekarang gara-gara COVID berhubungan sama ibadah kita itu musibah, Pak. Musibah itu apa kata Nabi? Kalau kita mau tahu pengertian musibah, jadi bukan musibah itu yang gede-gede doang. Musibah itu segala sesuatu yang membuat orang beriman jadi kagak enak ibadahnya. Itu bakal ada peraturan. Misalnya ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab bikin peraturan, mau masuk masjid kudu pakai kartu, atau sholat Jumat 2, dan macam-macam, ntar mau dibikin apa lagi terserah dah. Ya, itu musibah. Enak gak ibadah gitu? Enak. Maka dicontohkan ketika Nabi sedang berada di kamar satu ruangan bersama para sahabat, tiba-tiba lilin mati, lampu dah. Kalau kadang lampu, oh dulu belum ada lampu. Ya. Tiba-tiba gelap, mati itu api. Mungkin api yang lagi diperiuk, ya, atau di tempat pembakarannya mati tiba-tiba. Kalau bahasa kita mati lampu. Nabi ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat dengar. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, amusibatun hiya? Apakah mati lampu ini musibah? Sampai Nabi berkata, nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, musibah. Kita lagi mau makan, nafsu-nafsunya mati lampu total. Kalau makan kan sambil lihat kan nafsu, Pak. Bunuh jengkol, balado kan gitu, nasi uduk, telurnya telur semur, tahu semurnya kan kelihatan tuh, sambal kacang, ada bawang goreng, kan kalau kelihatan enak kan, nafsu gak?
Coba nih ntar masuk ke sono, misalnya ya, kalau gelap-gelap jangan nyalain lampunya, matiin aja udah. Kan makan ntar tuh biasanya. Gimana rasanya? Rasanya masuk aja udah lain. Apaan kita makan? Jangan-jangan jebakan gitu. Coba begitu terang, oh langsung nyebut, nasi uduk. Nikmat kan? Itu contoh aja. Apalagi orang ya nanten baru. Ya, macam-macam dah. Mati lampu, ya Allah. Nanten baru perawan namanya. Dia nggak tahu lubangnya yang mana. Nah, namanya masa baru Pak, lain sama kita kan. Kalau kita udah hafal, ya. Nah, kalau perawan sama yang baru kawin dah. Kalau kita udah nggak kayak mati lampu juga beres aja udah kan gitu. Nggak enak. Maka Nabi ucapin inna lillah wa inna ilaihi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah itu musibah? Nah, nih kategori musibah apa? Sampai yang terkecil. Naam, kata Nabi. Iya. Kullu ma yu'dzil mu'min fa huwa musibah. Iya, itu mati lampu termasuk musibah bagi kita. Kenapa? Kullu ma yu'dzil mu'min, segala sesuatu yang menyebabkan orang beriman nggak enak, susah. Kullu ma yu'dzil, segala sesuatu yang bisa menyakiti. Bahasa menyakiti bikin kagak enak orang beriman, apalagi buat ibadah. Fa huwa musibah, maka itu musibah. Iya, peraturan-peraturan PPKM yang mengatur masjid ya, yang ngatur kafir sih, jadi begitu. Ya. Jadi secara nggak langsung Pak, ketika mereka yang sudah berkata, Allah mau kasih tunjuk nih. Ini peraturannya kan yang bikin dia. PPKM yang ngomongin dia mulu. Ya. Siapa itu dia? Agamanya apa? Maka kata Allah, ketika dia sudah berani berkata, itu menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Jangan anggap biasa aja itu menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Di mulutnya udah kelihatan, apalagi dalam hatinya lebih besar lagi, kata Allah. Wa fi sudurihim akbar. Kalau mulutnya udah berani ngelarang-larang misalnya, dalam hatinya itu lebih benci lagi dia. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan ya itu semua tidak terjadi. Kita umat Islam harus merapatkan barisan. Ya, siap bersatu untuk terus menjaga syariat kita. Ini tuh khairihi wa syarrihi. Nah, musibah. Nah, musibah dikatakan dari Allah juga. Tapi konsep pemahaman kita ketika kita mendapati nikmat, kita bersyukur kepada Allah, itu dari Allah. Lalu ketika kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah, benar, ujian dari Allah kalimatnya, tapi dengan sebab dosa dan kesalahan, kezaliman dan kemaksiatan kita. Iya, memang Allah yang jadiin semua. Adanya kayak begini nih, musibah-musibah seperti ini karena sebab banyaknya dosa-dosa, khususnya dosa dari para pejabat pemerintah yang selalu berdusta, mengingkari janjinya. Ini sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Nah, itu ma asabak, apa saja sesuatu yang menimpamu, min hasanah, dari kenikmatan yang enak-enak, fa min Allah, maka yakinkan, prinsipin bahwasanya itu dari Allah. Maka ada kalimat ya dalam banyak kitabnya ini, para ulama sering di akhir kalau kita baca, apa yang baik, apa yang sempurna dalam kitab ini, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya itu. Dan apa yang kurang, mungkin lalai, ada yang kurangnya, maka itu famin nafsi, maka dari kelalaianku. Sama. Ketika kita dapetin sayyi'ah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Dan apa yang menimpamu dari sayyi'ah, yang nggak enak-enak, musibah, bala dan macam-macam, famin nafsik, maka itu karena sebab nafsik ay min dzambik, dari dosamu, kesalahan kita. Ya, ada kita mendapatkan sesuatu yang kagak enak, musibah. Kok bisa? Itu karena ada dosa kita.
Sampai kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya Allah menghapus dosa seseorang dengan putusnya tali sendalnya. Paham gak itu kata Nabi? Allah menghapus dosa seseorang dengan putusnya tali sendalnya. Jadi artinya apa? Ini orang punya dosa, nggak bisa kehapus dengan ibadah, dengan istighfar, dengan puasa. Dia bisa kehapus dengan putusnya tali sendal. Kita lagi jalan enak-enak, taruh dah kondangan, sepatu nyoplok, depan gedung lagi, sepatu nyoplok, Pak. Ada mereknya namanya, nggak taunya 30.000. Mereknya merek-merek luar kan, itu imitasi. Nyoplok, bahasa sekarangnya nyoplok kan gitu. Udah rapi banget, tuh klimis banget, ya rambut yang putih udah diitemin, sepatunya nyoplok. Kira-kira apa rasa kita? Ya Allah, kok kita kadang nggak paham, brengsek banget ya sepatu kata brengsek, ya sandal misalnya copot, sialan banget ya sandal katanya. Jangan, balikin ke diri kita sendiri. Itu kata Nabi. Hadis ada sampai nyebutin itu, sungguhnya Allah menghapus dosa seorang dengan putusnya tali sendal. Artinya apa? Dengan diuji nyoploknya sepatu, putusnya tali sendalnya itu kan dia susah tuh, artinya merasakan sesuatu nggak enak. Dengan itulah Allah hapus dosanya. Jangan mau dihapus ditambahin lagi dosanya dengan ucapan tadi itu, jadi tambahin lagi nggak jadi dihapus kan gitu ya. Contohnya kepleset, licin, itu sebab doang. Nah kita kadang kepleset kan kulit pisang, si akek ini katanya, siapa sih yang buang kulit pisang? Ya, balikin ke diri sendiri. Orang beriman gitu. Ini pentingnya ngaji, Pak. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu tentang begitu-begitu. Ya, kita nyalahin perantaranya doang. Padahal itu semuanya perantara doang. Penyebabnya apa? Kita nih, dosa kita. Jadi dengan sebab segala sesuatu yang bikin kita nggak enak, termasuk yang hal terkecil, putusnya tali sendal kita, lagi jalan sendal putus kan nggak enak. Nah itu bagian penghapus dosa. Kalau kita paham, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya. Jadi segala sesuatu yang baik itu dari Allah, yang nggak baik karena sebab diri kita, dosa kita, kesalahan kita. Maka ayatnya pun jelas, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Akan nampak, telah nampak kerusakan, kehancuran dunia, kehancuran akidah. Di mana? Fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena sebab baknya bak sababiyah, karena sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Nih kita porak-poranda Islam nih sekarang, ya. Karena sebab apa? Banyaknya orang-orang zalim sudah. Peraturan tadi itu dibuat oleh orang kafir, kemudian hari-hari sejarah Islam sehingga disingkirin. Tahun baru Islam kemarin digeser. Ketika digeser jadi orang pahamnya cutinya doang, nggak tahu lagi, nggak nanya. Liburnya kan jadi Rebo kemarin tuh. Ini libur apa nih? Cuti. Semestinya coba kalau liburnya Selasa pas tanggal 1, ini libur apa? 1 Muharram. Nah, itu dia, ya. Nah ini jadi pentingnya kita beramal, beribadah sesuai dengan keyakinan kita, keimanan yang sudah kita imanin. Di antaranya semuanya ada di dalam rukun iman. Ma'amana bihi zahiran wa batinan, secara zahir dan batin kita beramal. Yang kita imanin secara zahir dan batin juga, ya. Wa yastamirru dzalika wa yabdul isti'ah, dan terus tuh kita beramal sesuai dengan apa yang kita imani. Wa yabdhulu al istita'ah katanya, dan kita mengerahkan yabdhul itu mengeluarkan semua kemampuan, berusaha sekuat tenaga al istita'ah untuk mampu melakukan amal soleh.
sesuai dengan apa yang sudah kita yakini dari keimanan kita. Tuh, wa yastamiru terus tuh. Dan wa yabdzul, kita berusaha terus mengerahkan semua kemampuan kita. Wa ila ifadatihi, nah dalam hal ini maka ada isyarah. Allah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah itu kata Allah habis. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalanku, jaminannya apa kata Allah? Orang-orang yang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh ibadahnya, sungguh-sungguh ngajinya, sungguh-sungguh amal solehnya. Kalau konteks kemerdekaan, bersungguh-sungguh mempertahankan NKRI-nya. Siapa itu? Para ulama. Ini kita memperingati 17 karena kita lihat ulamanya. Kalau kita lihat pemerintah sekarang, gue segan banget kan begitu. Bener gak? Iya, lagi peraturan begini lagi kayak 17-an. Karena kita lihat ini yang bikin 17 kemerdekaan Allah kasih siapa? Ulamanya. Oh, di situ kita semangat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ketika kita pasang bendera, oh cakep, kenapa? Yang kita lihat itu ulama yang nyuruh. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu di zamannya beliau, ya diceritakan dalam sejarah bahwa Soekarno presiden saat itu minta arahan bagaimana cara menandakan bahwasanya kita Indonesia ini merdeka. Maka beliau keluarin sorban merahnya, kemudian sama sorban putihnya, nih katanya kibarin di luar, suruh semua orang-orang kibarin. Punya bahan apaan yang warnanya merah, pasang merah di atas, putih di bawah. Sampai sorbannya beliau pakai merah sama putih. Tuh, kita merah putihnya kenapa? Ngelihat ulamanya, karena memang ulama yang sangat berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini. Jadi kata Allah apa? Ini kuncinya nih Pak. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan kami berikan petunjuk untuk menuju jalan-jalanku. Lanahdiyannahum diartikan juga la nusahhilannahum, maka akan kami mudahkan menuju jalanku. Ini konsep orang berjuang. Apa? Kerjain aja terus sudah. Entah yang ngasih kemenangan Allah. Nah, itu dia yang diyakini sama ulama dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuh, mereka mantep tuh. Para ulama dulu, ya, dari para habaib, dari kalangan para kiai, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu di zaman kemerdekaan. Nah, maka mereka yakin itu. Yang penting pokoknya berjuang mempertahankan tanah air, ya, supaya merdeka dari penjajah. Tuh, walladzina jahadu, sebab Allah jamin siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, menjaga akidahnya, lanahdiyannahum subulana, maka akan aku mudahkan menuju jalanku. Nah, maka Allah berikanlah akhirnya kemerdekaan dengan sebab apa? Perjuangan. Kita begitu juga, kita ngaji, berangkat dari rumah, kan berjihad tuh sungguh-sungguh. Apalagi ngaji subuh, Pak. Ngaji subuh paling berat. Ya, sholatnya juga disebut sholat paling berat. Sholat yang paling dibenci sama orang munafik adalah sholat subuh diantaranya. Sebab orang munafik dia paling demen foya-foya dan malas, dan hidupnya malam itu foya-foya dia. Nah, sehingga dilewat datang. Orang-orang beriman maka ketika dipanggil waktu subuh girang justru. Ya, nih kita berangkat semuanya susah payah, sholatnya susah subuh, apalagi berangkat ngajinya. Tapi yakinlah pakainya ayat walladzina jahadu, kata Allah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, ngajinya sungguh-sungguh, ya sedekahnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, ya silaturahminya sungguh-sungguh, baktinya sama orang tua sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, maka kami mudahkan mereka untuk menuju jalan-jalanku. Keberkahan Allah kasih, kenikmatan hidup Allah kasih, ya kesehatan Allah kasih. Pokoknya orang yang duduk di majelis ilmu yakin semuanya Allah berikan jalan menuju kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Nih kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami mudahkan jalan-jalan menuju
jalanku, kata Allah, keridhaanku. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa min thamaratil yaqin, selanjutnya, dan di antara buah keyakinan. Nah, kalau tadi kan al-asbab, sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita yakin, makin mantap yakin kita, makin bagus keyakinan kita. Nah, buah dari mantapnya keyakinan, buah dari bagusnya yakin kita, apa itu? Nah ini Pak, hasilnya. Buah itu kan hasil. Orang nanam pohon pengen ada hasilnya, apaan? Buahnya. Nah itu. Maka maknanya seperti itu. Wa min thamaratil yaqin, dan di antara buah-buah keyakinan yang sudah kita miliki, apa nanti Allah berikan? As-sukun ila wa'dillah. Oh, ada buah sukun di sini, Pak. As-sukun, bukan harokat sukun juga, tapi makna as-sukun tenang. Sakana itu anteng, tenang gitu udah. Ya, ngaji tenang udah, bayang tenang, amal soleh tenang, sodakoh tenang, tenang. Nih, karena hati kita udah mantap. As-sukunu ila wa'dillah, akan tenang. Allah berikan dia ketenangan. Kenapa tenang? Ila wa'dillah, dengan janji Allah. Nah, karena Allah ada janji. Yang janji itu Allah, bukan teman kita lagi, bukan orang kaya, bukan donatur, tapi yang janji Allah. Tenang udah. Mana janjinya? Banyak dalam Al-Quran, ya. Banyak, semuanya komplit ada, termasuk yang kita lakukan pada saat ini janjinya Allah, janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tenang, ya. Kita punya masalah apa aja, berangkat ngaji dah. Insya Allah selesai dari situ, Allah berikan ketenangan, nggak ada pikiran lagi, ya. Segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wasiqatu bi dhamanillah. Orang kalau yakinnya udah mantap, maka Allah berikan orang itu as-siqah, kepercayaan. Udah tenang sama siqah, apa ya? Percaya udah mantap. Percaya dengan apa? Bi dhamanillah, percaya dengan tanggungan Allah. Maka kita harus meningkatkan ibadah kita, Pak. Apa saja, ya. Termasuk keyakinan kita ini kita mantepin. Ntar Allah kasih percaya udah sama janjinya Allah. Sedekah misalnya, ya. Saya sempat ngobrol sama salah satu donatur itu yang sering hadir juga setiap hari Senin. Donatur kita itu di Masjid Al-Hikmah. Dia ngomong katanya, saya yakin banget saat dengan saya keluarin ini, saya yakin banget. Saya bilang, Pak Haji yakin begitu, cakep banget itu. Langsung Allah kasih. Jadi yang dikeluarin banyak, yang Allah kasih pun banyakan lagi. Apa? Urusannya mudah aja, gampang aja. Beli tanah, orang nawarin, ya, 5 juta. Giliran ke beliau si fulan, donatur kita, saya ngapain Pak, datang tuh dia malah nawarin berapa? 3 juta. Siapa yang punya urusan? Orang tawar 5 juta nggak dikasih. Tapi saya nggak mau, nggak kepengenan, memang rumah udah ada. Ya kalau di bahasa usahanya memang lagi bikin juga. Didatengin, Allah yang nunjukin, lo datang ke sana. Nggak mahal harganya, 3 juta. Bungkus langsung. Begitu. Jadi dimudahkannya begitu tuh urusan kita. Kita punya urusan apa nih semua? Yakin sama Allah udah. Kerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Yakinnya sama siapa? Allah. Ya, kita dagang kecil-kecilan, dagang sedang-sedangan, semuanya. Pokoknya apa yang kita lakukan dari ibadah kita, yakin kepada Allah. Permasalahannya kadang kita yakinnya kurang. Ya dapatnya segitu.
Ntar di bawah disebutin al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan seseorang menunjukkan keimanan seseorang. Kalau dia yakinnya mantap sama Allah, percaya banget dah, maka begitulah gambaran keimanannya dia kepada Allah. Dan hasilnya juga ditentukan begitu. Jadi pentingnya kita memantapkan keyakinan, karena di akhir zaman, ini akhir zaman nih, banyak kita diuji dengan sesuatu yang menyebabkan kurangnya yakin. Makanya jangan percaya sama manusia, maksudnya jangan ngandel, jangan membebani diri kita dengan manusia. Yakinlah sama Allah, tenanglah, percayalah dengan janjinya Allah, kita kerjain. Yang penting kita lihat jaminan Allah. Itu wal iqbalu bi kunhil himmah 'ala Allah, dan menerima dengan sepenuhnya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah berikan kita terima aja udah. Dikit banyak sedang alhamdulillah, itu ya. Wa tarku ma min sya'nihi ayushghila 'anillahi ta'ala. Buah keyakinan juga, hasil keyakinan yang mantap, maka orang ikut itu akan diberikan oleh Allah mau meninggalkan, bisa ninggalin sesuatu yang bisa menyibukkan dia, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dia sehingga lupa dari Allah. Jadi yang sesuatu yang bikin dia lupa sama Allah ditinggalin lagi, maksiat, sesuatu yang nggak ada gunanya, itu ditinggalin. Kenapa? Contohnya nih, ini kita tidur kan lalai. Kalau tidur, kalau kita ikutin tidur, tanggal merah katanya, kerja kagak. Jarang-jarang dah gue sembahyang subuhnya telat, doh katanya. Begitu lagi. Jangan. Justru makin yakin, makin mantap. Yang perbuatan yang jangankan maksiat, yang bikin kita lalai itu tadi, contohnya nih tidur, kita ilangin tuh. Kenapa? Yakin kita udah mantep, udah. Kita mau menghilangkan sesuatu dari sesuatu yang bisa melalaikan kita kepada Allah. Jadi kita bisa tinggalin tuh. Dalam rangka apa? Untuk sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, kita tinggalin menuju sesuatu yang menyibukkan kita dengan Allah. Warruju' fi kulli hal ilallah. Kita habisin terakhir dikit nih ya. Buah imannya lagi apa? Akan senantiasa kembali kepada Allah. Nah itu dia, Pak. Arruju', kembali dalam setiap keadaan kepada Allah. Tadi itu. Lagi diuji, dia tahu nih lagi dapat musibah, maka kalimatnya apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka disebut sama ulama itu kalimat istirja. Kalimat istirja diambil dari kata-kata roja'ah. Apa? Kembali. Istirja artinya mengembalikan semuanya kepada Allah. Orang tua meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi. Anak lagi lucu-lucunya, lagi kita sayang-sayangnya, meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh, ada musibah, harta kita kena, macam-macam dah, inna lillahi. Udah, kalau orang udah bisa ngucapin inna lillahi sambil dia menghayati, beres, Pak. Masalahnya kita di mulut doang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diambil batu, dilempar kaca. Ngapa? Bapak gua mati, stres gue katanya. Kalau innalillah ngomong doang. Nah, ini kelemahan kita kadang gitu. Iya kan? Kadang innalillah gerutu masih kita. Ngapa dia sih yang mati katanya? Yang lain aja apa ya, sanono yang mati. Nah, jangan begitu juga. Ya. Ketika itu terjadi dalam diri kita, keluarga kita, kembaliin semua. Karena kita yakin tuh, buah keyakinan itu. Segala sesuatu yang nggak enak, apalagi, kan khususnya begitu ya. Kalau dalam nikmat, apalagi harus kita ingat banget sama Allah. Semuanya punya. Lagi
hal ini, kulli hal, segala keadaan, lagi enak, lagi kagak, lagi dapat nikmat, lagi musibah, lagi diuji, ilallah, semuanya kembalikan kepada Allah. Maka kalimatnya apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa sih artinya? Nggak terus tahu, supaya meresepin. Inna, sesungguhnya kita semua. Kita siapa? Diri kita, keluarga kita, anak kita, bini kita, keluarga kita, orang tua kita, harta kita. Nah, bukan manusia doang. Sungguhnya kami, kita ini semua, termasuk harta, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kita semua bakal kembali kepada Allah. Maka Nabi ngajarin, kalau kita mendapatkan satu nikmat, lagi enak ataupun kagak, ngucapinnya alhamdulillah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabahu syai'un yakrahuhu faqala alhamdulillah ala kulli hal. Kalau lagi dapat nikmat kan biasa, jelas tuh alhamdulillah, gajian, rezeki, obyekan, ya, ataupun dapat nikmat dah alhamdulillah. Lagi nggak enak, kurang pas nih, kurang serok kita dapetin sesuatu, ucapin juga alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, artinya apa? Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Lagi begini kita alhamdulillah, karena dengan alhamdulillah berarti bersyukur. Kalau bersyukur, lagi diuji musibah, Allah stop musibahnya. Tapi sebaliknya, lagi diuji musibah, sesuatu yang gak enak menimpa kita, ngerutu kita, nyumpah, sumpah serapah, bukannya di stop tuh, tapi apa? Makin ditambahin. Itu maknanya. La in syakartum, ingat itu, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, bersyukur kita, Allah kasih ujian musibah, bersyukur kita, ucapin alhamdulillah juga dah, karena Allah yang tentuin. Maka akan di stop, diberhentikan kalau musibah. Kalau nikmat ditambahin, kalau musibah diberhentiin. Kenapa? Dia udah sadar nih, aku lagi uji, diucapin alhamdulillah. Yang terakhir, wastifraghut taqah fi ibtigha'i mardatillah. Nih, orang yang yakinnya mantap akan mengerahkan tokoh. Nah, tokoh di sini bukan tokoh masyarakat ya, bukan. Ini bahasa Arab ya. Tokoh di sini kemampuan, mengerahkan semua kemampuan untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Nah, nih Pak, ingatin semua kita keluar dari rumah mencari rezeki, lagi panasin motor, nyalain mobil, pakai sendal, niatin keluar mau ngaji dalam rangka mencari ridha Allah. Mau sholat ke masjid dalam rangka mencari ridha Allah. Mau cari rezeki yang halal dalam rangka mencari ridha Allah. Nah itu ya, semuanya kita dasarin harus dengan semata-mata mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الابدي القديم الاول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول. وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.